Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar tentang peta. Ini adalah materi IPS kelas 7 semester 1. Kita akan belajar tentang pengertian peta, fungsi peta, syarat peta, jenis peta, dan komponen peta. Apa itu peta? Ya, peta kalau dilihat dari sisi bahasa itu adalah mapa. Ini diambil dari bahasa Yunani yang berarti taplak atau kain penutup meja. Jadi peta itu ketika zaman Yunani disajikan di atas meja atau dibuat di atas meja. Jadi diartikan mapa itu artinya taplak atau kain penutup meja. Lalu apa itu peta menurut istilah? Menurut istilah adalah seluruh atau sebagian gambaran keadaan permukaan bumi yang ditampilkan pada bidang datar dengan perbandingan atau skala tertentu. Kita lihat fungsi peta. Fungsi yang pertama adalah digunakan untuk menunjukkan posisi atau kedudukan suatu tempat di permukaan bumi. Ya, misalnya kita lihat ada peta di samping itu peta Italia, berarti dia menunjukkan posisi. Lalu peta dapat berfungsi untuk menunjukkan arah. Ya, misalnya kita mengetahui ada timur, ada barat, ada selatan, dan ada utara. Lalu yang ketiga, peta dapat digunakan untuk mengukur jarak antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Misalnya jarak antara Tangerang dengan Serang. Lalu peta berfungsi untuk menggambarkan persebaran kenampakan fisik seperti gunung, ya, danau, lautan, dan kenampakan sosial budaya seperti suku, ras, dan sebagainya. Lalu peta dapat menggambarkan luas serta bentuk kenampakan alam dan kenampakan buatan. So, kenampakan alam itu ya tadi seperti sungai, danau, ya, hutan, dan sebagainya. Kalau buatan itu yang dibuat oleh manusia seperti jalan raya, ya, atau jalan kereta api, gitu ya, atau sungai buatan atau danau buatan dan sebagainya. Syarat peta ada konform, bentuk dan bidang daerah yang dipetakan harus sesuai bentuk aslinya. Ya, itu syarat peta yang pertama. Yang kedua adalah ekuivalen. Daerah atau bidang yang digambarkan harus sama luas dengan apa yang terdapat di alam. Yang ketiga, ekuidistan. Jarak yang digambarkan harus sama dengan jarak yang sesungguhnya. Ini syarat-syarat peta. Selanjutnya kita akan lihat jenis-jenis peta. Ada peta itu diklasifikasikan menurut isinya dan skalanya. Menurut isi, ini ada peta umum. Peta umum itu terbagi dua, ya, peta topografi dan peta forografi. Nah, peta forografi adalah peta yang menggambarkan keadaan relief bumi. Relief itu adalah keadaan tinggi rendahnya permukaan bumi. Umumnya skala besar 1:5000. Maka daerah yang dipetakan sempit, kenampakannya sangat detail. Ya, ciri utama
Peta topografi itu adalah penggunaan garis kontur, yaitu garis yang menunjukkan variasi ketinggian di suatu tempat tertentu. Lalu ada peta korografi. Peta korografi adalah peta yang menggambarkan daerah yang luas, seperti negara-negara dengan atau benua-benua dengan skala kecil. Misalnya peta-peta dalam atlas. Lalu peta tematik atau peta khusus adalah peta yang menggambarkan satu tema atau unsur tertentu dari permukaan bumi. Seperti peta curah hujan, ya, peta tanah, peta temperatur, ya, peta persebaran fauna, persebaran flora, dan sebagainya. Ini peta topografi, ini ada garis kontur. Ini peta korografi. Ini peta ASEAN, peta Indonesia masuk dalam peta korografi. Lalu jenis-jenis peta menurut skala, ada peta kadaster, ada peta skala besar, ada peta skala menengah, dan ada peta skala kecil. Kita bahas satu-satu. Peta kadaster atau peta sangat besar itu, ya, skalanya 1:100 sampai 1:5000, ya. Peta ini biasanya digunakan untuk membuat sertifikat tanah, gitu ya, atau peta luas tanah. Lalu peta skala besar atau detail itu peta yang mempunyai skala 1:5000 sampai 1:250.000. Ini biasanya digunakan untuk membuat peta yang sempit, seperti peta desa atau peta kecamatan atau peta tingkat kota. Lalu ada peta skala menengah, itu peta yang mempunyai skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000, ya. Ini disebut peta sedang atau peta menengah, biasanya digunakan untuk membuat peta provinsi. Lalu yang terakhir adalah peta kecil, ini adalah 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Ini untuk membuat peta negara-negara. Selanjutnya kita lihat komponen peta. Itu ada judul peta, ada simbol peta, ada skala peta, ada versi peta, ada grid, ada grid peta, ada petunjuk arah, legenda, insert peta, dan lain sebagainya. Judul peta, yaitu menggambarkan tentang isi dan daerah yang dipetakan, ya. Misalnya peta hasil pertanian di Indonesia, peta curah hujan, peta negara Indonesia, ya, peta Italia, ya, peta benua Afrika, dan sebagainya. Lalu ada simbol peta, adalah lambang-lambang yang terdapat pada peta yang menggambarkan informasi yang dimaksud di dalam peta, ya. Simbol dalam peta itu dapat berupa simbol titik, simbol garis, simbol luas, dan simbol volume. Simbol peta, ya, ini ada beberapa contoh dari simbol peta. Ada sawah irigasi, ada sawah tak ada hujan, ada kebun atau perkebunan yang berwarna hijau, ada hutan, ada semak belukar, ada tegalan atau ladang, ada tanah kosong atau rumput, ada hutan rawa. Simbol peta ini kita lihat.
Lalu ada komponen peta, ada skala, ya, adalah perbandingan yang menunjukkan jarak antara dua titik di peta dengan jarak dua titik yang sama di permukaan bumi. Ya, semakin besar skala, isi atau informasi yang disajikan semakin rinci dan begitu juga sebaliknya. Nah, skala itu ada skala numerik, ada grafik, ada inci to mil. Ya, menentukan skala peta, membandingkan jarak dua titik, ya, misalnya dua titik yang sama antara di peta dengan permukaan bumi. Contoh, jarak antara titik A dengan titik B di peta itu 4 cm. Diukur di permukaan bumi, jarak A dengan B itu adalah 2 km. Maka skala peta adalah 4 per, ya, 200.000 atau dibagi 200.000 atau 1 banding, ya, 50.000. Ini adalah skala peta. Ini ada komponen peta, itu ada orientasi untuk menentukan utara, timur, selatan, dan barat. Nah, ini contohnya. Lalu ada legenda, yaitu menerangkan arti dari simbol-simbol yang terdapat di dalam peta. Ini kita lihat contoh dari legenda. Ada insert peta. Ini insert peta adalah bagian dari peta yang digambarkan secara khusus yang diletakkan pada bagian yang masih kosong untuk menunjukkan lokasi yang dipetakan. Ya, ini contohnya nih. Ini ada peta daerah istimewa Yogyakarta, maka insertnya ada peta kecil, itu menunjukkan peta Indonesia. Ada komponen peta, ada grid peta, jaringan garis-garis yang digambarkan di atas peta secara horizontal dan vertikal yang mempresentasikan fraksi paralel dan meridian. Kita bisa sebut juga dengan garis astronomis dan garis lintang dan garis bujur. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita pada hari ini tentang peta. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, langsung ditanyakan ke WA Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.